Bekas jerawat merah vs hitam, skincare yang bekerja itu beda. Sering bingung kan? Anda sudah habis gonta-ganti serum brightening mahal, terus klaimnya memudarkan noda, tapi kok bekas jerawat di pipi tuh nggak kunjung hilang? Iya, itu kejadian banget sih di banyak orang. Nah, ini karena ada anggapan keliru kalau semua noda itu musuh yang sama dan ya mempan dipukul pakai satu senjata. Hari ini kita akan bedah tuntas anatominya supaya Anda nggak salah pilih produk lagi. Bener. Padahal kalau kita lihat di bawah mikroskop, kedua jenis noda ini tuh menceritakan masalah yang benar-benar beda. Wajar saja kalau satu botol serum andalan Anda itu seringkali gagal total. Oke, mari kita bayangkan begini. Bekas merah atau post-inflammatory erythema, PIE ya sebutannya, itu ibarat selang air atau pembuluh darah kita yang bengkak dan melebar di bawah kulit karena radang jerawat. Betul. Kayak meradang itu. Terus kalau bekas hitam atau post-inflammatory hyperpigmentation, PIC, itu lebih seperti noda tinta melanin yang tumpah sebagai respons pelindung kulit waktu peradangan itu terjadi. Nah, karena sumbernya beda, mekanismenya otomatis beda juga dong. Untuk PIC, si selang bengkak tadi, kulit Anda tuh butuh bahan pemadam kebakaran. Oh, yang sifatnya menenangkan gitu ya? Persis, sifatnya menenangkan dan menyempitkan pembuluh darah itu kembali. Bahan aktif kayak Centella asiatica, Panthenol, atau alointin itu bekerja meredakan sinyal inflamasi tersebut. Tapi ingat, bahan penenang ini nggak akan ada efeknya buat menyapu tinta melanin pada kasus PIC. Berarti PIC butuh pendekatan yang beda nih. Tapi tunggu, kalau dibilang menyapu noda, maksudnya gimana tuh? Apakah bahan kayak AHA dan BH itu cuma sekedar mengikis kulit? Terus vitamin C punya cara kerja lain? Iya, tepat sekali. AHA dan BHA itu kan eksfoliator kimiawi ya. Mereka meluruhkan sel kulit mati di lapisan paling atas yang sudah terlanjur berisi tumpahan melanin tadi. Oh, I see. Lapisan luarnya yang dibersihkan ya? Betul. Sementara itu, vitamin C dan alfa-arbutin bekerja lebih dalam. Mereka memblokir enzim tirosinase. Itu kayak ya pabrik pembuat melaninnya lah. Menarik. Bahkan sekarang tuh ada inovasi kayak Melasil, yang cara kerjanya mencegah zat pembentuk melanin sebelum dia sempat berubah jadi noda hitam. Oke, teorinya sih masuk akal banget, tapi realitanya nih ya, begitu kita sampai di rak toko, hampir semua botol itu teriak, wah mengandung centella atau ekstra vitamin C. Iya, rayuan marketingnya kencang ya. Banget, apa jaminannya bahan itu cukup banyak untuk benar-benar bekerja? Maksud saya, bagian depan botol itu kan pada dasarnya cuma papan iklan. Nah, disinilah pentingnya Anda menjadi peneliti label. Sesuai pedoman teknis BPOM, daftar komposisi di bagian belakang kemasan itu wajib mengurutkan bahan baku, terutama yang konsentrasinya di atas 1%. Itu diurutkan dari yang paling banyak ke paling sedikit. Sebentar. Berarti kalau let's say Centella asiaticanya ada di baris paling bawah bisa? Nah, di deretan akhir gitu. Misalnya nih, setelah pengawet atau pewangi buatan, itu artinya kandungannya mungkin di bawah 1% dong. Berarti cuma gimmick marketing aja buat numpang nama. Sayangnya iya. Efeknya ke selang pembuluh darah yang bengkak tadi mungkin sangat tidak signifikan. Sama halnya kalau Anda lihat klaim menyembuhkan jerawat dalam semalam. Ah ya, sering banget tuh lihat yang nulis begitu. Padahal aturan BPOM melarang keras kosmetik pakai klaim medis atau terapeutik. Kosmetik itu tidak bekerja secara instan loh. Kalau janjinya terlalu ajaib, itu red flag yang lumayan besar. Nah, kalau bicara efektivitas, kita semua tahu sunscreen itu wajib. Tapi khusus buat Anda yang lagi berjuang dengan bekas jerawat, kenapa sih kita nggak bisa cuma ngandelin serum treatment aja? Karena sinar UV dari matahari secara langsung membatalkan semua kerja keras serum Anda. Wow, ngebatalin gimana tuh maksudnya? Jadi untuk bekas hitam atau PIE, sinar UV itu sinyal bahaya yang maksa pabrik melanin produksi lebih banyak tinta. Noda yang tadinya mau pudar malah jadi makin gelap. Oh, malah makin parah dong. Terus kalau yang merah gimana? Untuk PIE, panas dan radiasi UV itu memicu pelebaran pembuluh darah. Jadi selang yang udah bengkak tadi bakal makin lebar dan bekas merahnya semakin meradang. Mahal, tapi pembuluh darahnya dilebarkan lagi sama matahari siang bolong. Makanya sunscreen itu fondasi mutlak, nggak bisa ditawar. Oke, tapi sebagai konsumen yang cerdas, kapan sih kita harus lempar handuk? Maksud saya, skincare topikal kan pasti ada batas kemampuannya. Sangat ada.
Ini sinyal evaluasi mandiri yang wajib Anda perhatikan ya. Kalau Anda mulai lihat tekstur kulit berubah, kayak bopeng atau atopic scars gitu, Yang kulitnya jadi berlubang atau nggak rata. benar. Atau kalau inflamasi jerawatnya bernanah dan sangat masif, skincare topikal itu nggak didesain buat menjangkau lapisan dermis sedalam itu. Paham. Berarti harus segera cari bantuan profesional ya? Betul sekali. Apalagi kalau sudah berbulan-bulan nggak ada perubahan. Itu saatnya Anda stop coba-coba produk dan segera konsultasi ke dokter spesialis kulit. Jadi, kenali musuh di balik kulit Anda nih. Bekas merah butuh ditenangkan pembuluh darahnya, sementara bekas hitam butuh dihambat pabrik melaninnya. Dan selalu ingat, untuk balik botolnya, baca ingredient list yang sebenarnya, jadikan itu pertahanan utama Anda sebelum beli. Betul banget. Terus, jangan lupa lindungi pakai sunscreen supaya inflamasi nggak memburuk. Nah, coba periksa botol skincare andalan di meja rias Anda malam ini. Apakah bahan aktif yang ada di urutan teratas benar-benar menargetkan anatomi bekas jerawat Anda? Atau, jangan-jangan selama ini Anda sibuk memadamkan api pakai alat yang salah?